Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak kerasa kita berada di bulan Desember. Pada saat ini ya kita nuansa Natal. Kalau nostalgia 20 tahun yang lalu, saya menantikan bulan Desember ini sungguh sangat antusias. Kenapa begitu? Yang pertama adalah kita merayakan di mana acara Natal pada umumnya ya. Kita menerima kado. Kalau kita di sekolah minggu dulu, biasanya mengumpulkan kupon-kupon untuk mendapatkan kado yang lebih besar. Biasanya dari setiap ayat hafalan yang kita hafalkan setiap minggunya, kita akan mendapatkan kupon. Dan yang kedua, biasanya saya secara pribadi biasanya berlibur ke luar kota ya. Kita berkumpul dengan keluarga besar. Di sana terdapat biasanya ada acara pembagian ampau. Biasanya kalau di budaya keluarga kami seperti itu. Terus yang ketiga, di bulan Desember ini juga tepat di mana bulan saya lahir ya. Jadi bulan ulang tahun saya seperti itu. Jadi saya sungguh sangat antusias untuk menyambut bulan Desember ini. Tapi esensinya sebetulnya dalam bulan Desember ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana setiap kita merayakan sukacita yang sungguh sangat kita nantikan, yaitu hari lahirnya Sang Juru Selamat, Mesias, penyelamat seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Jadi kita harus perlu tahu ya esensi dari Natal itu sendiri. Nah, kebetulan nuansa ini, nuansa Natal, saya beri judul sarapan pada pagi hari ini yaitu bersukacitalah. Kalau kita tahu ya, kita buka di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Perikopnya yaitu gembala-gembala. Di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka. Mereka ini yang dimaksud adalah gembala-gembala ya, para gembala yang ada di tempat sekitar kandang Tuhan Yesus dilahirkan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa juru selamat telah lahir. Ya kita tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Jadi status kita tetap berada di dalam sebuah belenggu dosa. Dengan adanya Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, memang ya kontroversi juga. Banyak yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak lahir di bulan Desember. Ya, tapi kita kembali lagi. Intinya kita kan merayakan kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember ini. Ya, kita benar-benar antusias, kita bersukacita. Ya, kita sama-sama. Ayo, esensi dari Natal ini yaitu kesukaan yang besar, bersukacitalah. Jadi, setiap kita harus mengekspresikan kehidupan kita. Karena tanpa adanya kelahiran Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini, maka belenggu dosa tetap akan menaungi kehidupan kita. Dan di saat Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, maka kita akan dimerdekakan. Bahkan seluruh bangsa, semua bangsa yang ada di muka bumi ini, baik orang yang percaya maupun tidak percaya, semuanya akan beroleh kesukaan yang besar karena keselamatan ini diberikan secara cuma-cuma. Lanjut ke ayat yang selanjutnya di dalam Matius 2 ayat yang ke-10 juga. Jadi persis Lukas 2 ayat yang ke-10, kalau yang ini Matius 2 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi para orang Majus dan juga para gembala yang ketika mendengar kabar ini, mereka bersukacita. Karena mereka tahu bahwa kitab-kitab sebelumnya terdapat suatu nubuatan bahwa
juru selamat, bahwa Mesias akan hadir dalam dunia ini. Jadi di sana dikatakan bahwa tanda-tandanya ada di Bethlehem, ada bintang yang besar. Jadi semua nubuatan itu sudah tertulis. Oleh karena itu, mereka sangat bersuka cita menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kembali lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semua memiliki suatu permasalahan. Tidak ada yang memiliki kegembiraan seutuhnya. Tapi dengan adanya Tuhan Yesus ini, segala ratapan yang kita alami, jujur kita akan merasakan suatu sukacita yang tidak terbatas. Karena walaupun kita gagal dalam dunia ini, mungkin kita gagal dalam pekerjaan kita, hubungan kita dalam keluarga, tapi percayalah, ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, maka seluruhnya akan diubahkan. Baik dari finansial kita, hubungan kita dengan keluarga, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, semuanya akan dipulihkan. Yang terutama juga buat setiap kepahitan yang ada di dalam kehidupan kita, setiap amarah, setiap masa lalu kita yang tidak menyenangkan. Percayalah, ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka semuanya akan diubahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita mau sama-sama menyambut bulan Desember ini dengan penuh sukacita. Karena kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tidak hanya itu, kita diberikan kesehatan, tubuh jasmani yang lengkap. Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki kekurangan di bagian yang lain ya. Tapi percayalah, pada saat hari ini, detik hari ini, kalaupun Bapak Ibu Saudara masih menghembuskan nafas kehidupan, itu sebuah anugerah yang daripada Tuhan. Termaksud saya secara pribadi, saya ada di tempat saat hari ini, ya semua itu karena anugerah Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun juga mempunyai masalah, tapi saya serahkan semuanya ke dalam Tuhan Yesus, ke dalam firman-Nya, janjinya, dan sesuai dengan judul pada renungan pada hari ini, bersukacitalah. Jadi, saya berharap renungan pada pagi hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan izinkan Tuhan mengubahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui proses yang ada. Percayalah, kita diubahkan, karakter kita, hati kita, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan maupun kepada keluarga kita, sesama kita, semuanya pasti akan diperbaharui. Ya, mungkin renungan pada pagi hari ini cukup sekian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersukacitalah.